wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu semua, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Neneng Widasari. Saya salah satu staf Bawaslu Provinsi Gorontalo. Hari ini teman-teman kita sudah ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Tapi kita bukan bukan bahas ngobrol soal pilkada. Tapi hari ini kita mau ngobrol Bawaslu nih. Nah, ngobrol Bawaslu itu ini di samping saya sudah ada Pak Jaharudin Umar. Bapak Jaharudin Umar ini mungkin teman-teman sudah beberapa kali ketemu di podcast sebelumnya dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo. Pak, berhubung nama Bapak terlalu panjang, saya boleh panggil Pak JU aja nggak Pak? Oh iya, itu lebih mantap itu. Boleh ya Pak? Boleh. Nah, balik lagi nih teman-teman. Tadi segmen kita bukan ngopi loh, tapi ngobrol Bawaslu. Kita mau ngobrol ngejual sih ya Pak. Nanti kita jadi mau cerita-cerita soal Bawaslu, ngobrol soal Bawaslu. Boleh. Gitu. Ya. Nah, di segmen pertama soal ngobrol Bawaslu ini Pak, saya penasaran nih Pak. Tahapan pilkada itu udah selesai nih Pak. Kemarin di tahun 2020, selama proses 2021 sampai dengan nanti ada lagi pilkada atau pemilihan umum. Apa sih Pak yang akan dilakukan sama Bawaslu? Oke. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang pemilihan soal pemilihan gubernur pada pertama, di akhir pelaksanaan tahapan atau pengawasan tahapan itu, Bawaslu berkewajiban untuk menyampaikan laporan. Oke. Jadi laporan itu nanti akan disampaikan baik ke Bawaslu RI, lalu kemudian ke mitra kerja Bawaslu, stakeholder, dan juga kepada publik. Sekarang nanti, ya, jadi ada kewajiban Bawaslu untuk kemudian menyampaikan itu secara transparan, secara terbuka, karena sesungguhnya di dalam amanat undang-undang pilkada bahwa ada asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kalau asas pemilihan itu atau pemilu kan sudah barangkali masyarakat sudah tahu, yaitu lumrah dan jujur. Nah, substansi jujur itu kan sebetulnya terbuka. Ya, salah satunya transparansi. Transparansi. Yang kedua bahwa ada kewajiban soal tertib penyelenggara, kemudian ada kewajiban soal akuntabilitas. Nah, itu tergantung dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, maka penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu perlu untuk menyampaikan laporan kepada publik. Tadi saya sampaikan selain ke Bawaslu sebagai pertanggungjawaban secara hierarki, kemudian juga kepada stakeholder, lalu kemudian kepada masyarakat, agar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama pelaksanaan tahapan. Nah, itu salah satu juga tuh Pak, ngobrol Bawaslu lewat laporan juga, ya kan? Nah, sekarang Pak, berarti yang dibuat sama Bawaslu laporannya apa aja sih Pak? Kan banyak pasti kinerja Bawaslu itu Pak. Jadi laporan yang dimuat Bawaslu sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam undang-undang. Nah, bahwa di dalam undang-undang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu itu paling tidak adalah terkait dengan pengawasan tahapan pemilihan, kemudian penanganan pelanggaran, lalu kemudian penyelesaian sengketa, nah, lalu hukum lainnya. Jadi 4 hal itulah yang kemudian Bawaslu merangkum, membuat semua secara detail, mulai dari pengawasan seluruh tahapan, kemudian penanganan seluruh temuan dan laporan tentang pelanggaran pemilihan, menyelesaikan sengketa, dan juga terkait dengan perkara hukum. Misalnya kemarin ada sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu menjadi salah satu tugas dan kewajiban Kemenkum untuk kemudian bagaimana menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Semua itu harus dicantumkan dalam laporan Bawaslu secara komprehensif dari semua divisi yang ada. Sekali lagi, tujuannya adalah agar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama tahapan pemilihan, khususnya pemilihan tahun 2020. Nah, kalau tadi kan kayaknya semua laporan itu berkaitan dengan proses tahapan pemilu. Ada tidak Pak laporan lain di luar laporan
proses pemilihan itu yang sedang disusun? Nah, jadi sebetulnya Bawaslu itu kalau kita bicara tahapan, ada namanya pratahapan, ada tahapan, ada pratahapan. Jadi di pratahapan itu Bawaslu menjelaskan secara teknis apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam persiapan pengawasan, persiapan penanganan. Lalu kemudian pada pelaksanaannya Bawaslu ada stakeholder lain yang terkait, misalnya dalam penanganan perkara ada sentra gakumdu, di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu juga secara khusus Bawaslu menyusun laporan kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh gakumdu selama proses penanganan pelanggaran. Lalu kemudian juga selama ini Bawaslu telah menggandeng beberapa stakeholder, misalnya perguruan tinggi, media massa dan seterusnya. Hal ini juga Bawaslu menyampaikan apa yang dilakukan oleh Bawaslu kaitannya dengan membangun kerjasama, konsolidasi dengan stakeholder untuk kemudian bagaimana membumikan, menyampaikan peran-peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Betul, itu memang tonggak mewujudkan demokrasi ya Pak, Betul, salah satunya itu betul. ya adanya Bawaslu. Ya. Nah, berarti teman-teman sahabat Bawaslu semua, tadi teman-teman bisa akses tuh laporan-laporan yang sudah disebutkan oleh Pak JU. Nah, Pak JU sekarang ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk teman-teman sahabat Bawaslu sekalian dimanapun ini terkait dengan laporan itu, apa sih yang bisa masyarakat atau teman-teman sahabat Bawaslu semua kontribusikan? Oke, jadi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa ada kewajiban Bawaslu untuk kemudian menyampaikan laporan kinerja sebagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan prinsip keterbukaan dan seterusnya. Namun demikian tentu kita berharap apa yang disampaikan oleh Bawaslu ini bisa dibaca, bisa diketahui oleh masyarakat. Kita punya media, nah baik langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat misalnya dari dulu kita siapkan yang namanya pojok pengawasan. Oh, di mana itu Pak pojok pengawasan? Nah, pojok pengawasan itu adalah ruang publik yang kita siapkan bagi masyarakat. Orang datang menyampaikan laporan atau mau konsultasi atau ingin mengetahui soal Bawaslu, maka lewat pintu pojok pengawasan. Pojok pengawasan. Nah, itu adalah upaya Bawaslu untuk kemudian menyampaikan kepada publik apa yang dilakukan. Nah, selain itu ada tidak langsung melalui online. Kita punya website, silahkan dibuka. Nah, itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya media-media ini harapannya adalah masyarakat bisa mengetahui melalui kita beri kemudahan kepada masyarakat. Misalnya orang kesulitan untuk melakukan Bawaslu karena kendala transportasi dan lain-lain, silakan aja dibuka website Bawaslu. Nah, oleh karena itu maka harapannya adalah masyarakat juga bisa memberikan saran perbaikan yang konstruktif ya, ataupun dia koreksi. Nah, Bawaslu ini kan tidak bisa menilai dirinya sendiri. Oleh karena itu kita butuh peran masyarakat untuk menilai. Nah, selama ini yang kita lakukan misalnya kita yang bangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan media massa, kita undang perguruan tinggi dan media. Ayo apa kira-kira yang menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan kinerja Bawaslu. Nah, teman-teman perguruan tinggi menyampaikan ini, itu dan seterusnya. Media juga menyampaikan itu. Soal keterbukaan informasi publik ini menjadi penting. Oleh karena itu harapannya masyarakat bisa mengetahui, membaca apa yang tadi sudah kita sampaikan dalam laporan, lalu kemudian juga bisa menyampaikan kritik sebagai bagian dari hal yang kita perbaiki untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan. Ini berarti sama nih apa dengan tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu ya Pak kuncinya. Jadi itu teman-teman sahabat Bawaslu semua. Jadi Pak JU sudah sampaikan, semoga nanti teman-teman bisa akses informasi mengenai Bawaslu, baik itu laporan atau informasi apapun melalui website. Terus secara online itu kita juga punya beberapa media sosial, teman-teman bisa akses melalui Facebook, Instagram, YouTube. Nanti kita akan sampaikan link-linknya, itu bisa lewat di web ya Pak kalau tidak salah. Betul. Nah, teman-teman sekalian,
Rasanya itu dulu ya Pak untuk segmen pertama ini. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi obrolan soal Bawaslu di segmen-segmen berikutnya. Nanti selain saya akan ada banyak teman-teman saya bersama Pak Umar, Pak Jaharudin Umar, Pak J. Saya masih agak kikuk, mohon maaf ya teman-teman. Terus nanti juga ada anggota Bawaslu lainnya. Nah, sampai bertemu lagi. Pak Jewo, kita salam dulu sama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.